Jadi semua HP dipadamkan, kecuali Neo karena dia mau ambil foto. Tapi harus pegang HP dulu ya. Alkitab. Jangan buka HP, saya mohon dengan hormat. Kenapa saya bilang jangan buka HP? Karena sekarang ini di Jawa di situ atau di mana sekarang di Nabre juga saya lihat pendeta-pendeta besar itu mereka naik mimbar itu mereka pakai HP, pakai iPad, laptop di atas, malas bawa Alkitab. Itu kenapa ini? Terus yang kedua, orang yang pegang HP, mereka tidak konsentrasi untuk dengar firman Tuhan. Mereka buka ada Messenger, buka Messenger, WH, semua itu harus masuk gambut terus konsentrasi tidak ada. Jadi kita masih lakukan hal-hal yang menyakiti hati Bapak, betulkah tidak? Hah? Amin. Siapa yang belum kawin masih pacaran bilang cinta, tunggu dulu, saya dibayar. Haleluya. Kalau suami jawab bilang, sayang saya ibadah dulu, selesai baru nanti saya buka HP. Haleluya. Saya bingung ini, karena sekarang di gereja di mana saya jalan pelayan orang pegang HP. Saya tidak tahu ini kenapa ini. Mungkin mereka waktu ada di dalam perut mama itu, mungkin mama itu kasih mereka dengan APK, tidak tahu. Baru waktu mau lahir itu, mama, anak sudah panggil mama. Halo, halo mama, saya sudah lahir dengan selamat. Begitu ya? Atau halo, halo mama, sedikit lagi saya mati, jadi siap-siap. Jadi apa yang tidak baik? Saya tidak suka HP. Kalau mau marah, jangan marah saya, marah bos. Dia perintah dari saya sampaikan. Haleluya. Amin. Saya bosan kalau lihat orang pegang HP. Pendeta besar juga pegang HP. Cerita-cerita masih sibuk-sibuk HP. Wih, mama. Haleluya. 5 menit saja, 10 menit. Terima kasih Bapak Wakil, Bapak Gembala, Bapak Wakil semua. Bisa waktu, saya bersyukur bagi Tuhan karena bisa ada di sini. Saya punya istri, mami. Setiap jam 2 dia SMS saya, telepon saya, menangis. Terus kemarin saya cek pesawat itu sekarang dari Merauke ke Manokwari itu 6 juta satu orang. Tuhan Yesus tolong ini di sini bagaimana? Dulu 3 juta saya lepas. NKRI. Bapak benar, bagaimana ini di sini? Bagaimana naik turun terus? Harga naik turun. Dia bilang, mami tidak apa-apa, berdoa saya minta maaf. Tapi dia belum berangkat karena tidak ada tiket. Seat full. Tidak apa-apa, mami kalau mau cepat datang, berenang saja. Lewat itu, buaya kah, apakah? Haleluya. Tema kita untuk pagi ini, what is the greatest sin man has done from the beginning until now? Dosa terbesar apa manusia melakukan dari awal sampai hari ini mereka masih lakukan? Siapa yang bisa jawab? What is the greatest sin man has done from the beginning until today? They still do the same sin. Dosa terbesar apa manusia lakukan dari awal penciptaan langit dan bumi sampai sekarang mereka masih lakukan? Dosa terbesar apa? Hah? Tidak taat. Nah, tidak taat. Amin. Siapa lagi? Memutar Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Mai jangan lihat di depan sana, lihat di. Siapa lagi? Dosa melawan. Oh, haleluya. Apa lagi? Cepat aku. Makanya, Sombongan. Haleluya. Semua itu di dalam satu paket saja. Tadi terus. Kalau pegang HP itu duduk di bawah pohon mangga tidak bosan. Nyamuk gigi baru tidak tidur. Bangun pagi mata merah sampai kirain mata merah kah, sakit mata merah kah, tapi ini pegang HP sampai pagi. Tuhan berkati. Tidak percaya
dosa terbesar yang manusia melakukan dari awal semula sampai sekarang manusia masih lakukan itu, tidak percaya. Did not believe. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-9. Yesus berkata about sin, because they do not believe in me. Tentang dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Haleluya. Amen. Betulkah tidak? Siapa yang percaya kalau Yesus dan dia akan masuk surga? Angkat tangan. Betul? Tidak ada iri hati lagi di dalam. Haleluya. Balik baca. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-9. Unbelief. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yes, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Haleluya. About sin because they do not believe in me. Itu Yesus sendiri. Murid-muridnya kemarin kita dengar dari Bapak Wakil Gembala. Murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak percaya Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu anaknya Allah sendiri. Yesus itu anak manusia. Mereka tidak percaya. Sampai waktu dia angkat kembali ke surga, baru mereka percaya itu Yesus. Haleluya. Oi, haleluya. Amin. Kita juga sudah baptis tapi belum percaya 100% kepada Yesus. Kita masih ragu-ragu. Satu hal, kalau kita sakit, cari obat, lupa Yesus. Ya. Kalau ada masalah, oh haleluya. Cari Bapak Gembala dulu. Masalah selesai, doa selesai, lupa ke Bapak Gembala. Tidak mau masuk gereja. Kita ini bagaimana ini? Bisa dengar suara saya? Dari tidak percaya karena Yesus sudah datang. Yesus sudah selesaikan semua masalah kita, tapi kita masih belum percaya 100%. Kalau orang yang sudah percaya itu, mereka akan lepas pengampunan kepada orang yang buat salah kepada mereka. Betul? Sama dengan Yesus. Your character must be like Yesus. Haleluya. Karaktermu harus seperti Tuhan Yesus Kristus. Thomas ada, Thomas. Ingat Thomas ini. Ada Thomas sini? Ada yang nama Thomas? Kalau anak-anak laki-laki besok itu jangan kasih nama Thomas. Dia mau lihat dulu baru percaya. Waktu Yesus datang menampakkan diri kepada murid-murid dia, malam pertama, first night, Thomas tidak ada. Yesus pergi, Thomas hadir, Yesus ada di sini. Saya lihat dulu dengan mata saya baru saya percaya. Sombong toh. Saya tidak mau terima Yesus. Saya mau lihat mujizat dulu baru saya percaya. Kalau Yesus sembuhkan saya baru saya percaya Yesus ada. Orang itu Thomas banyak di dunia ini. Farisi banyak, Sadusi banyak, di gereja juga ada banyak. Mau lihat mujizat dulu baru percaya. Malam yang kedua, Thomas hadir. Yesus datang. My Lord and my God. Oh Tuhanku, Allahku. Oh, karena kamu melihat aku baru percaya. Diberkati orang yang belum melihat aku tetapi tidak percaya. Itu kita ini. Haleluya. Amin. Yesus itu luar biasa. 1 Yohanes pasal 1. Mengerti? 10 menit saja jangan lama-lama. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke 11. 12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke 10, 11, 12. Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Haleluya. Ayat 10. Yaudah ayat 10. Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia.
Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Milik kepunyaan itu siapa? Kita semua Haleluya. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus satu nama di bawah kolong langit ini. Kisah Para Rasul pasal 4 yang ayat yang ke-12 katakan, satu nama Yesus di bawah kolong langit ini, semua akan menerima keselamatan. Tidak ada nama lain. Only Jesus. Haleluya. Kasih terbesar dari Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, hanya untuk kamu dan saya. Jadi jangan hidup setengah-setengah. Tidak ada setengah-setengah di surga. Hah? Kita selalu menyanyi lagu itu. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Gunung Tuhan itu mana? Sion kah? Tahu lagu itu? 5 menit. Tuhan berkata dalam firman, be holy because I am holy. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Tidak ada noda, mulut yang dolak-dalik, mulut yang maki orang, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Dari hari ini masih kesempatan untuk kita tinggal, masih hidup, kita harus membersihkan hidup kita. Kita yang pergi ke Tobelo itu, ini bukan main-main. Kalau kamu yang selalu berdoa sama dengan Bapak Kepala bisa lihat apa yang terjadi. Ini malaikat sekarang itu, ini hujan kemarin itu, malaikat itu, Michael dengan dia punya tim itu, mereka berperang dengan Roro Jahat di sana. Siapkan itu kita sana itu. Jadi jangan main-main. Kalau kita ke sana setengah-setengah, awas, kau akan kena. Kita tidak mau orang kena di sana. Jadi kita harus siap diri di sana. Kita harus percaya Yesus akan lakukan segala mujizat yang kita tidak pernah melihat akan terjadi. Kita sudah lihat. Orang itu, Pak Les, Mama Les bilang, Ibu Les bilang, di satu kampung itu, kau itu, orang masih pegang ini. Oi, Ambon itu, Maluku, paling kuat. Tidak main-main. Haleluya. Bodoh kau, mati sudah. Ya, itu Maluku. Betul Les. Itu Les itu pegang juga itu, tapi sekarang coba. Jadi kita harus percaya kepada Yesus, serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, haleluya, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Jangan setengah-setengah. Haleluya. Amin. Ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia lagi. Kita ini bukan anak-anak dunia. Kita adalah warga negara surga. Dari kemarin kita dengar Bapak Wakil sampaikan itu, dia sudah pergi menyediakan kamar kita masing-masing atau rumah kita masing-masing untuk orang yang tulus hatinya, bukan orang yang dosa. Bapak Wakil dengan Bapak Gembala masih ingat waktu
dia punya apa ini, ipar kasih apa yang meninggal baru kita ke sana rumah duka, ucapan syukur. Masih ingat di Sanggeng itu, mama tua kata, saya dengan bapak gembala, dengan bapak wangi tidak lupa. Yang bawa firman itu, kita semua punya cita-cita di sini dunia, di surga juga kita punya tempat tinggal juga. Cuma saya bingung gimana apa. Saya korek bapak gembala di belakang. Orang mabuk juga akan masuk surga. Kita semua punya tempat tinggal kita masing-masing di dunia. Di surga kita semua punya tempat-tempat masing-masing. Pas tidak lama ada orang mabuk masuk, langsung pegang keyboard menyanyi lagu rohani. Saya ingat lagi dulu itu bapak wakil saya juga sama itu, waktu minum mabuk baru menyanyi lagu rohani. Tidak tahu Tuhan terima kah tidak? Oh terima tapi terus dengan sini. Jadi kita harus siap percaya Yesus 100%. Percaya Yesus, dia mengorbankan diri untuk kamu dan saya. Kita tidak punya dosa lagi. Haleluya, tidak ada dosa. Tidak ada penyakit apapun lagi, tidak ada. No more sicknesses, no more sin, tidak ada. Tapi kalau mulut ini bisa, saya orang berdosa, saya tidak suka kalau orang bilang begini, berdosa. Oh saya ini orang berdosa, tidak laku. Itu doa yang salah. Saya tidak suka terima. Mengaku diri itu orang masih hidup dalam dosa. No, bilang ini, saya ini anakmu, pilihanmu, yang engkau percayakan untuk bawa firmanmu malam, sore ini, pagi ini. Saya siap menyampaikan. Oh kami anak manusia. Siapa yang anak manusia? Memang kita anak manusia, tapi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita adalah anak-anak Allah sendiri. Yahweh sendiri, amin. Amin. Dan kita bukan anak-anak lagi. Kemarin saya bawa firman di sana, maaf yang putih dan marah saya. Ibarat pemuda KKR besar baru saya tanya jemaat semua. Manusia pertama itu di dunia itu siapa? Di dunia kulit itu warna apa? Hitam ke putih. Ada orang Papua bilang hitam, orang putih bilang putih. Kamu semua benar tapi salah sedikit saya bilang. Itu orang hitam, betul, dari debu tanah. Tapi orang putih itu berasal dari mana? Ada orang biar rumah saya bilang dari pasir putih. Tapi sekarang ini harus lihat bagaimana Yesus datang untuk mempersatukan dua pihak ini, orang hitam dengan orang putih menjadi satu. Haleluya. Jadi kita bukan dua lagi. Amin. Kita bukan dua lagi. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28 29, ini jawaban Thomas itu. Haleluya. Malam pertama Thomas tidak ada. Malam yang kedua Thomas ada. Haleluya. Yohanes pasal 28 Thomas menjawab dia, ya Tuanku, ya Allahku. Dia percaya. Oh betul Yesus ada. Mata pesat nyala lagi, api keluar dari matanya lagi. Oh Yesus betul, ampuni saya. Kalau saya di sini salah satu murid saya akan pukul dia duluan. Haleluya. 29 Yesus itu haleluya, dia lemah lembut. Dia tulis kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah, dalam bahasa be blessed, diberkati mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kita semua yang tidak percaya, kita sudah lihat Yesus itu kita percaya, tapi tidak. Kita ini belum lihat Yesus, kita lihat gambar-gambarnya, tapi kita percaya Yesus. Kenapa kita percaya Yesus? Hah? Kenapa kita percaya Yesus? Pales, kenapa sekarang ini Pales bisa percaya Yesus 100%? Dalam hati. Oke, kalau saya, dulu hidup saya begini. Pemabuk, pemenuh, pepul, orang marah-marah, emosi, darah tinggi, kurang darah, semua itu. Tapi, waktu saya terima Yesus, 100%
bisa menjadi alatnya yang heran. Jadi waktu saya tinggal di sini, macam ingat, haleluya, saya tidak pernah habis pikir ini dalam pikiran saya. Saya ini bukan orang asli Papua, orang asli Indonesia, tapi Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Tidak salah Tuhan bawa saya ke Wondama. Waktu saya tinggal di Wondama, Bapak almarhum bilang, Pak Pendeta bikin KTP dulu. Oke, sudah. Biasa-biasa toh, dan dulu. Saya pelayanan ke MAPI, kembali lagi, tinggal dengan Bapak Wakil dengan sana. Kita kembali, saya ke sana tahun 2016, saya ke sana itu baru, anak-anak bilang, ini KTP elektrik sudah masuk, jadi Pak Pendeta coba dulu. Bisa terima saya kan? Saya masih ragu-ragu, toh masih yang kedua lagi. Tapi anak abang itu dia bilang, Sapuleta, bukan Sapuleta, dia bilang, coba dulu, scan dengan mata. Tuh, bagaimana? Asik, oh luar biasa. Kalau saya ini berpikir, manusia itu tidak mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya tidak pusing lagi pulang pergi untuk urus visa. Tidak ada, tinggal di sini aman, warga negara Indonesia, mau kemana lagi? Orang pendek pulang pergi, uang habis, tapi saya ini tenang dengan orang Papua, makan papeda. Wow, haleluya. Semua itu karena Tuhan. Betul ya? Ibu ini orang asing tidak bisa bikin KTP di sini. Tidak ya? Betul. Harus surat itu semua ke Jakarta baru mereka bisa. Tapi bagi Tuhan, mama, bayangkan. Hal begitu saya tidak mau jauh dari Tuhan Yesus. Betul. Kemarin kita ke sana. Kemarin kita pernah di sana, ada pendeta satu dia bilang sama saya, Pastor John itu dia pemabuk, selingkuh, dia apa namanya, berzina, percabulan, semua itu. Mati saya, sampai jet habis. Saya bilang, haleluya, laki-laki pendek kalau saya dekat, mungkin saya pukul dia kah, tidak tahu kah. Satu hal yang buat saya, macam saya menangis. Jam 1 saya bangun, saya putar lagu, baru saya menangis. Saya berdoa Tuhan, saya sudah ada di dalam perang. Apa yang engkau alami di dunia saya Tuhan. Haleluya. Sakit kalau orang bilang, Pastor John selingkuh, berzina, bawa perempuan, pemabuk, semua segala macam. Bisa menyakiti kita toh. Tapi syukur dia tidak dekat. Mungkin saya lepas emosi tidak tahu, tapi dia jauh, jadi saya ampuni dia. Waktu dia pulang ke Merauke, dia pendeta gembala jemaat GPKI. Dia pulang ke Merauke, dia punya keluarga sendiri, dia punya anak-anak sendiri, dia punya jemaat sendiri. Pukul dia, kenapa bilang sama Dedi? Dedi itu dia datang dari jauh, tapi dia bisa datang ke kampung untuk melayani kami. Sekarang kami ini berhasil, karena kami semua kuliah. Karena itu dia bawa firman. Kamu punya bapak-bapak sendiri di kampung, tapi tidak pernah ke kampung. Tapi saya ampuni dia. Tuhan, saya serahkan dia kepada tanganmu. Ampuni dia. Jangan buat ingat apa yang dia katakan kepada saya. Kemarin, 2 minggu yang kemarin, mami telepon saya, dia meninggal dunia. Stroke langsung. Dia bilang saya, tapi saya bilang tidak, saya sudah ampuni dia. Jadi kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ada Yesus di dalam hati kita, kalau orang menyakiti kita harus lepas pengampunan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kalau kita bukan anak-anak Allah, mungkin kita tidak bisa lepas pengampunan. Jadi Yesus, kalau kita percaya Yesus, dosa-dosa kita sudah dihapus semua. Jangan setengah-setengah percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan begini, Yesus berkata, if you love me, obey my commandments. Jikalau kamu mengasihi aku, menurutilah segala perintahku. Haleluya. Satu perintah itu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Haleluya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 15 ayat 12. Haleluya. Yesus berkata, I command
My command is this, love each other as I have loved you. Haleluya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Terlalu besar kasihmu Bapa. Siapa tahu lagu itu? Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal, tercurah menghabisi hidupmu. He loved us so much. Yesus sungguh mengasihi kita. Satu orang korbankan diri untuk kita semua supaya kita percaya Yesus ada. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, mungkin kita tidak bisa kenal sama yang lain. Yo, tinggal di kampung masing-masing. Tapi karena Yesus datang, artinya kita semua kita harus percaya Yesus ada. Pendeta 1 John Latumeten kita punya sana, dia khotbah, dia bilang, oh rumah sakit di Nabre itu penuh, banyak orang, keluar masuk, yang masuk sakit parah masuk, keluar dengan ambulans sudah bawa ke rumah mati. Jemaat juga sama, sakit lupa gembala ke sana, coba obat dulu, obat tidak berhasil, cari bapak gembala lagi, bapak gembala berdoa sembuh, keluar dari gereja, tidak mau ikut gereja lagi. Ih, orang itu bagaimana ini? Tapi saya bilang bapak gembala, kalau mereka datang lagi, jangan melayani mereka sudah, kasihkan mereka sudah. Sampai mereka mau mati baru minta kita ke sana, gua lepasin supaya dia berdoa. Orang ini bikin pusing, sakit masih berdoa, keluar bikin dosa lagi, sakit lagi berdoa sembuh, bikin dosa lagi. Ih, orang ini bagaimana ini? Terus kita berdoa, orang lain bilang jangan cari dukung, tapi mereka keluar cari dukung lagi. Mereka belum percaya kepada Yesus, padahal mereka Kristen. Kalau di Nabre Pentakosta banyak tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mereka masih pegang-pegang. Itu beda apa? Betul kah kalian? Pendeta khotbah hari Minggu tapi masih pegang. Haleluya. Tuhan Yesus di depan, suami di belakang. Haleluya. Tuhan Yesus di depan, ada ekor di belakang. Haleluya. Jadi kita ke sana jangan main-main. Kita harus terima Yesus 100% di dalam kehidupan kita. Jangan main-main. Yohanes pasal 13. Haleluya. Ayat 34, 35. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berfirman, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari tim yang mau berangkat besok harus saling mengasihi. Di bawah pimpinan Bapak Gembala, dan akan bikin persiapkan semua itu Bapak dengan Ibu Les Musa. Itu 3 bos kita semua di bawah mereka. Jangan menjadi bos, karena Tuhan sudah pilih mereka 3 ini. Kalau saya ini pendeta hebat, tapi saya harus di bawah pimpinan mereka, karena mereka telepon saya di sini. Kalau Ibu Les tidak telepon saya, tidak ada sini. Mungkin saya di mana ini, tidak tahu. Tapi dia telepon saya di sini. Karena itu rencana dari tahun berapa? 2011 kah? 2012 kah? Lama sekali. 10 kah? Lama. Genapi. Jadi kita ke sana saling mengasihi. Kalau masih ada dosa-dosa, masih ada benci orang pagi ini, saya perintah harus lepas pengampunan sebelum tim berangkat. Betul-betul, Bapak Gembala sudah lihat. Itu dia lihat itu suami besar itu bukan dia mau kena dia, tapi kena yang kita yang ikut dia. Bapak itu terus. Baru kita yang di sana kalau setengah-setengah itu
Kalau kena di sana, berenang pulang ke kosan. Jadi jangan kita main-main. Tapi saya betul-betul ini karena saya pernah ampun saya tahu. Kalau punya orang tuh sebagai Bapak Mai dengan Mama Mai dengan Bapak Ayumi, mereka itu sudah dalam Tuhan. Kalau kita yang lain, jangan menjadi ikuti. Oh ini Tobelo ini kita mau ke sana karena ini tempat baru. Saya belum lihat. Saya sudah lihat foto-foto. Saya sudah lihat Tobelo itu. Sekarang itu subur bisa injak. Kalau Bapak Wakil boleh. Haleluya. Jadi kita ke sana bukan untuk jalan-jalan libur. Kita ke sana untuk selamatkan jiwa-jiwa yang belum lepas dari belenggu-belenggu dosa, masih pegang-pegang. Haleluya. Dari firman yang terakhir yang bilang kepada kita itu, aku memberikan perintah kepadamu, perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Kalau kamu saling mengasihi. Kita ke sana, kita menggeri sehari itu orang saya sudah lihat dalam roh, betul saya tidak tipu. Waktu kita naik ke atas itu pimpin pujian itu, kursi-kursi semua kosong. Karena kita bawa Yesus ke sana. Kita bawa terang dari timur ke sana. Haleluya. Di bagian timur itu, mulai dari Pulau Fiji itu, tsunami kegerakan Roh Kudus sudah mulai. Haleluya. Maluku itu di dalam suku Melanesia, Tobelo di dalam suku Melanesia. Dari timur, dari Fiji sudah mulai itu kegerakan Roh Kudus sudah mulai. Kemarin ada KKR besar itu keluar dari TV One itu, mereka itu suangi-suangi besar, dukung-dukung besar, mereka bawa mereka punya barang-barang baru, taruh di tengah, mereka bakar semua habis, mereka bertobat. 1000-an orang baptis. Akan terjadi juga di Tobela. Kita satu hati, satu jiwa, satu tujuan, saling mengasihi akan terjadi. Roh Kudus akan pakai kita semua. Jadi saling mengasihi. Kita dengar dari Bapak Gembala. Kalau Bapak Gembala perintah kita, kita harus dengar. Haleluya. Amin. Haleluya. Saling mengasihi. Percayalah kepada Allah selama-lamanya. Percaya kepada Yesus selama-lamanya. Jadi terakhir saya mau bilang begini, kalau di antara jemaat, kalau ada kesalahan yang belum selesaikan, harus selesaikan pagi. Kita harus jaga keadaan Bapak Gembala. 70 tahun. Bapak yang angkat saya, Bapak Pendeta Bektoro, dia punya ulang tahun 76. Tapi Merauke masih tunggu Bapak dua ini. Lihat, kita harus belajar dari orang tua ini. Tunggu. Kakak adik akan kembali lagi. Jadi saya mau tanya pagi ini, siapa masih ada dendam sama dia yang lain? Yang terakhir. Haleluya. Tim yang berangkat, siapa yang masih ada dendam bisa lepas pengampunan. Saya tidak ada masalah dengan kamu. Bapak Wakil Gembala minta maaf, saya keluar baru kamar tinggal kosong, pakaian masih ada, ampun saya. Tapi terima kasih Bapak Wakil dan Pak Wakil selama ini jaga saya punya barang-barang. Haleluya. Kamu senyum sedikit. Lihat, sudah lepas ampunan Bapak dan Mama tak belum? Kamu tidak dengar saya? I said if you still hate somebody, you have to forgive him right now. Saya bilang begini, kalau masih ada masalah di antara kamu malam apa ini harus lepas pengampunan. I am sorry. Orang Barat bilang, I am sorry. Perempuan Sorong bilang, bukan ayam yang minta, saya punya dosa. Kamu yang ayam. Makanya tahu bahasa Inggris. Suruh bilang, you understand? Yes, I understand the prayer.
Orang Waropen bilang, you understand? Yes, I understand. Gue tahu. Ih, mama, beta sih tahu. Pertanyaan, please, saya mohon dengan hormat. Melan, masih ada masalah dengan Bapak Soparekat? Belum? Sudah tidak? Ada. Lepas pengampunan, please, saya mohon. Ini kita ke sana itu, kalau satu tidak lepas pengampunan, kita semua akan kena. Kemarin saya bilang sama Bapak Les dan Ibu Les, kalau masalah begitu saya mundur. Tapi Bapak Les dan Ibu Les bilang, jangan, jadi jangan mundur. Jadi siap, bos. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangan. Dengan segenap hati. Bisa lepas pengampunan. Ipar di belakang. Mengasihi Yesus kah tidak? Ipar Luki. Mengasihi Yesus kah tidak? Bisa lepas pengampunan? Bisa. Pales masih ada musuh kah tidak? Tidak tahu. Bapak Wakil, Bapak Gembala, saya anak mantu tidak benci Bapak, saya sayang Bapak sekali. Mari